penyakit itu yang kalau belakangnya ada tis-tis itu merupakan suatu peradangan. Tubuh sendiri pas di 16 jam pertama itu bakal membunuh yang ada di badan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, baik, selamat datang kembali di podcast Suara di Hati. Hari ini kita kedatangan tamu yang khusus dalam rangka spesial dia di bulan Ramadan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk semua pendengar podcast Suara di Hati. Selamat datang Dokter Egla. Terima kasih Mbak. Sehat ya dokter ya. Sehat. Oke, baik dokter, dengan datang di sini kita pengen banyak nanya sebenarnya seputar, karena hari ini kebetulan saat ini kita sedang momen bulan suci Ramadan. Jadi saya yakin pendengar juga banyak yang penasaran nih. Jadi kita titipkan pertanyaan ke Dokter Egla. Nah, karena berhubung kita juga baru selesai melaksanakan MCU gitu ya, dokter boleh nggak sih di-spill top 10 disease-nya yang ada di PKN itu seperti apa sih dokter? Oh iya, sebelumnya kalau misalkan kita bahas untuk MCU ya. Tapi kalau misalkan di perusahaan biasanya kalau untuk top 10 disease itu ya kurang lebih mencakup lingkungan dulu ya. Oke. Ya kayak common cold yang pileknya mungkin ringan gitu kan karena infeksi. Ada juga yang fatigue, nah, general weakness itu paling sering juga. Sama nanti teman-teman juga belajar tentang penyakit itu yang kalau belakangnya ada tis-tis itu merupakan suatu peradangan. Oke, tis-tis kayak apa tuh dok? Faringitis, ada yang dermatitis, pulpitis, gingivitis, nah itu macam-macam, sama rinitis, nah yang reaksi alergi biasanya. Ada juga yang dibilang dispepsia, gangguan asam lambung itu paling sering, sama nyeri otot. Otot ya. Nyeri otot nggak bisa dihindarin lagi buat teman-teman operator sama mekanik biasanya tuh. Pegal-pegal ya dok. Pegel-pegel. Kalau Kurang peregangan apa gimana sih dok? Kalau dibilang kurang peregangan ya mungkin dari postur kerja mereka ya. Iya. Apalagi untuk operator mekanik yang kita bilang mungkin posisinya berjam-jam sama terus. Oh, Itu yang memicu namanya mereka bisa jadi fatigue atau mialgia tadi. Ototnya jadi tegang semua. Kalau saya sih bilang begitu ya kalau untuk di pertambangan. Tapi kalau untuk MCU sendiri lebih spesifik apa itu? penyakitnya. Mungkin kayak penyakit hipertensi ya, paling sering kita bilang. Hipertensi itu tekanan darah tinggi itu yang udah lebih dari 140/90. Oh, berarti kita harus menjaga normalnya sebenarnya 140-an ya dok Ya, ya? di bawah, Oke. di bawahnya Harus kalau di bisa bawah itu. ya. Kita bilang itu udah stadium 1 dan selebihnya itu ada yang stadium 2, ada yang urgensi sampai emergensi. Ada juga teman-teman mungkin yang kita bilang obesitas ya. Ya, sumber dari semua segala penyakit ya. Itu obesitas, ada yang obesitas 1, obesitas 2. Ada juga yang mungkin memang ada gangguan di irama jantung. Tapi pertanyaan apakah berbahaya? Selama itu nggak membahayakan dan itu masih kita anggap normal, itu masih kita bisa anggap layak untuk bekerja selama dalam pemantauan. Terus ada juga yang mungkin diabetes, ya kita baru temukan juga kemarin belum lama. Nah itu jadi dua utama ya, untuk hipertensi dan juga diabetes. Kita utamakan dulu kalau untuk yang di MCU. Ya, mungkin itu. Oke, tadi dokter mengkategorikan beberapa ya, ada yang best by perusahaan, ada juga yang dari hasil. Nah, mumpung kita ada di bulan katanya bulan momennya untuk detox tubuh nih Nah, dokter. betul. Bulan puasa itu kan katanya untuk detox tubuh, menjadi lebih sehat, lebih kuat. Dokter sebenarnya apa namanya dampaknya terhadap kita puasa, kemudian kita menjaga mungkin pola makan terhadap top 10 disease mungkin baik dari secara perusahaan ataupun MCU itu sebenarnya prosesnya seperti apa sih dok? Kalau dibilang untuk berhubungan atau enggaknya kalau dari top 10 disease ya, itu ada beberapa penyakit yang memang berhubungan dengan puasa kita sendiri. Ada juga yang mungkin punya kedudukan sendiri gitu loh. Kayak misalkan ada penyakit yang bisa memicu dari autoimun. Oke. Jadi kalau misalkan tahu dulu ya, puasa itu kan proses yang kita bilang autofagi. Cuman kalau untuk autofagi itu biasanya berlangsung di 16 jam pas kita puasa. Apakah kita harus minum air putih boleh. Tapi kan ini puasa Ramadan, ya kan? Nah kita Nggak tidak boleh boleh. ya kan? Anggapannya untuk tubuh sendiri pas di 16 jam pertama itu bakal membunuh yang ada di badan kita sendiri. Anggapannya kayak sel-sel yang udah nggak terpakai. Yang rusak gitu Ya. ya dok? Oke. Anggapannya juga
ada kayak misalkan di hasil MCU tuh yang orang Mhm. kadang bingung trigliserida Mhm. kan. Nah, itu sebenarnya cadangan energi dan pas perut kita bunyi Heeh. itulah autofaginya jalan. Oh, Nah, nanti anggapannya oh sumber energinya dari mana karena kita puasa. Biasa dibakar dari lemak. Nah, otomatis mengurangi juga tuh kadar lipid di badan ya mhm. kan. Terus juga bisa mengurangi stres ya. Puasa kadang mengurangi stres. Banyak orang nggak tahu ya. Apalagi kalau untuk hormon-hormon terutama wanita tuh. Oke. Untuk wanita biasanya kalau di datang bulan, Mhm. nah itu biasanya bisa memperbaiki hormonalnya biar menstruasinya lebih lancar Oh, biasanya. Tapi kalau dibilang atau memang dari top 10 disease ini, nah itu sebenarnya balik lagi Mbak, balik mhm. lagi ke asupan makan teman-teman. Nah kalau misalkan puasa nanti dibilangin gimana tuh pasti asupan-asupannya ya kan. Nah, sebenarnya kalau kita lanjut yang itu, Dok, isi piringnya. Nah Isi piring ya, kan katanya ternyata puasa banyak banget manfaatnya. Salah satunya adalah sel kita yang udah rusak itu ternyata kan bisa bisa tergantikan dengan sel yang lebih baik gitu ya, dokter ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrolin di bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini, isi piring ideal atau memang harusnya supaya kita bisa tetap fit itu gimana sih, Dok? yang pertama sih teman-teman juga harus ingat dulu ya, yang namanya sehat itu yang pertama dari pikiran dulu. Oke. Ya, kalau kita kenal yang namanya stres fisik sama stres pikiran itu dua hal yang berbeda tuh. Tapi kalau dibilang untuk piringnya, nah, saya Mhm. selalu sarankan untuk teman-teman, nah, misalkan di 100% kita bilang ya, utamakan yang paling banyak itu protein dulu, Protein bukan karbonya bukan justru ya, karbonya. Dok? Karena kalau dibilang kenapa karbo itu lebih cepat kenyang, kenyataannya karbo lebih cepat bikin lapar lagi. Oh, cepet kenyang, cepet lapar Yap, gitu ya. betul. Oke. Jadi kalau misalkan kenapa kita dominankan mungkin kayak 40% untuk protein dulu. Nah, nanti sisa 30% boleh sayurnya atau mungkin di 40% juga untuk seratnya ya kan. Untuk nasi atau karbo bisa di 20%. Karena biar teman-teman juga tahu kalau misalkan kita setelah makan itu ngantuk, itu biasanya karena karbonya yang berlebih. Oh, Nah, biasanya kalau udah makan, aduh sudah nih, nguap sedikit, nah ngantuk. Nah, biasanya karena karbonya yang berlebih, bukan protein. berarti Ramadan ini isi piringnya baiknya adalah proteinnya. Protein, Proteinnya ya. lebih banyak. Biasanya kalau boleh di-spill nggak sih, Dok? Mungkin teman-teman atau karyawan kita masih penasaran nih, karbo yang baik atau misalnya protein yang baik nih atau yang mudah untuk didapatkan untuk mengisi isi piring kita nih apa aja sih? Yang pertama ya, teman-teman jangan samakan kalau misalkan ayam tepung. Ya, ayam Kan tepung itu udah ada karbonya ada. dari tepung. Itu udah salah. Jadi Oke. kalau bisa untuk sesuatu yang kayak ayam gitu kan, makan dada ayam tuh. Kalau kulitnya itu lumayan juga untuk kolesterolnya tapi Oke. ikan juga boleh. Kan, oke. Tapi kalau untuk yang bertepung, ya mie instan segala macam itu kita nggak sarankan. Ya, terutama juga telur boleh. Kalau misalkan memang ada alergi telur, biasanya alerginya itu muncul di kuning telurnya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai pengganti dengan putih telurnya aja. Kuningnya dipisahin ya, Ya, Dok? karena sifatnya protein kan lebih mengenyangkan ya untuk perut. Gitu. Kalau karbo udah laparnya cepet. Nanti malah gulanya lagi yang naik, malah makin ngantuk. Yang Malah ada. makin ngantuk ya, jadinya malah fatigue ya, Ya, dokter tapi ya. serat jangan lupa juga ya. Jadi kalau misalkan kita sering ditanya tips begini-begini, nah mungkin kalau ngikutin sunnah ya, ikutin sunnah, nah paling kita minum air putih, setelah itu makan kurma. Kurma. Nah perlu teman-teman tahu untuk kurma itu ada kandungan yang mirip dengan kopi sama teh, ada kandungan polifenol. Jadi nggak cocok buat teman-teman kalau misalkan konsumsi kurma, apa langsung boleh makan dok? Kita nggak sarankan. Oh, Ya, berapa lama jedanya, Dok? kalau bisa 2 jam. 2 jam Ya. ya? Jadi kalau kita ambil efektifnya, Hmm. karena kan penyerapan paling lama 2 jam ya. Mhm. Air putih dulu, nah setelah itu baru makan kurma. Oke. Nah setelah makan kurma itu boleh mau sholat atau tarawih dulu Oh, gitu kan. Tapi ingat porsi yang tadi ya, Mhm. 40, 40, 20. Yang isi piring Ya tadi ya, betul, Dok, ya? jadi dimaksimalkan sebenarnya untuk protein itu pas di sahur. Sahur ya? Ya karena mengenyangkan lebih lama ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai makan kurma dulu ya. Anggapannya kalau udah makan kurma ketemu daging itu kita nggak sarankan. Oh, Karena zat besinya nanti bisa terikat. efeknya apa sih, Dok, kalau misalnya dengan zat besi yang terikat itu untuk tubuh, terutama untuk karyawan-karyawan kita? Cenderung bisa anemia nanti. Oke. Ya lambat laun bisa anemia. Jadi kita bisa lihat dari hasil MCU-nya nanti tuh. Kalau misalkan mungkin hemoglobin di tahun sebelumnya sekian. Oke.
Tapi kok di tahun yang baru malah menurun. Ternyata Hmm. masalahnya bukan di tempat lain melainkan di zat besi. Karena ada kebiasaan nih, kebiasaan orang Indo mungkin kita bilang nggak bagus ya. Oke. Makan minumnya es teh. Ya. Kan enak banget itu Nah, dong. lebih bagus kita sarankan minum itu air putih atau enggak es jeruk. Es jeruk. Ya, karena kalau vitamin C ketemu zat besi lebih cepat mengikat. Oke. Terbentuklah hemoglobin biar nanti nggak anemia dan nggak lemas ya. Oke, tadi tertarik dengan yang ngantuk-ngantuk ya. Kan apalagi ada perubahan pola jam tidur, terutama mungkin untuk teman-teman yang banyaknya akan bekerja di lapangan. Ada tips nggak sih dari Dokter Egla gimana caranya supaya kita sahur bukanya mungkin bisa puasanya bisa maksimal, tapi apa namanya ngantuknya juga bisa minimalisir atau mungkin ketika kita ngantuk saat bekerja apa sih dok tipsnya supaya kita tidak mengalami fatigue gitu? Fatigue ya, kalau Mm-mm. fatigue kita bahasnya itu yang pasti dikarenakan satu untuk pola tidur memang. Oke. Jadi kalau kita bilang apakah tidur harus 6 sampai 8 jam nih dok? Mm-mm. 6-8 jam ini apakah full atau terputus-putus? Mm. Nah, itu harus full Oke. ya. Jadi kalau misalkan kita kedapatan ada yang fatigue misalkan, pasti kita cuma suruh tidur aja. Tapi untuk mengaturnya gimana, nah usahakan sebelum tidur malam, nah itu nggak main gadget ya. Itu yang pasti Kan nggak enak main banget gadget ya. scroll-scroll Scroll-scroll malah itu. kebalik malah ngantuk jadinya gitu loh. Ada juga yang kadang punya kebiasaan aneh, Apa ngopi. kopi? Nah sambil ngopi gitu kan, kadang juga ya rokok ya. Nah merokok kan bisa bikin kita sadarnya lama nih kapan ya. Terus juga ngeteh Mm-mm. juga nggak boleh tuh. Jadi misalkan kalau bisa untuk 2 jam sebelum tidur itu kita nggak lakukan hal-hal itu Oke. ya. Berarti 2 jam sebelum tidur itu nggak boleh minimalisir penggunaan handphone ya dok? Main handphone, Kopi, ngopi, teh. teh, ngerokok. Nah kan itu juga kalau bisa dapat tidurnya itu 6 jam sampai 7 jam. Kalau bisa 8 jam ya tanpa terputus ya, nggak terganggu. Tapi kalau untuk yang terbangun karena mau pipis, nah itu Ya. beda hal ya. Nah Oke. itu bisa dilanjutkan langsung tidur. Nah biasanya untuk badan sih lebih bisa kompensasi ya untuk menghandle oh saya ngantuk nih begini-begini. Tapi selama tidur dia cukup, oksigenasi di kepala tuh cukup. Nah, terhindar tuh yang namanya untuk ngantuk ataupun kita mudah pusing, mudah lemas, sama kayak orang anemia lah contohnya ya. Oke. Harus dapat tidur pokoknya 6 sampai 8 jam. Nah, bagaimana dengan karyawan-karyawan yang harus yang bekerja pada shift-shiftan dok? Gitu kan. Jadi mereka harus aktifnya justru di malam hari mungkin karena tuntutan pekerjaan gitu. Ada tips nggak sih dok? Atau mungkin supaya bisa menjadi pengganti pola tidur yang mungkin agak berantakan ya dengan shift-shiftan itu seperti apa? Kalau kita ingat dulu ya untuk sistem di badan itu kita ada membiasakan gitu loh. Kalau nggak salah tuh ada yang namanya peraturan tidur. Oke. Kita bilang ya secara awamnya aja. Nah, jadi badan tuh akan membiasakan. Kalau misalkan kita terbiasa untuk oh saya save malam nih, saya harus tidur dapat 6 jam, tidur mulai jam berapa ya? Nah itu harus diterapkan terus. Misalkan saya harus tidur ini dari jam 7 pagi, dapat dia di jam 6 jamnya berapa? Oh, Selalu diulang begitu aja, karena badan akan membiasakan. berarti sebenarnya perubahan jam ya, Perubahan pengaturan jam terhadap ya, perubahan sama jam itu kayak terjadi. orang-orang yang mungkin tinggal di Indo, Hmm, nah nanti pindah tuh ke luar negeri, nanti akan menyesuaikan juga, sedangkan jamnya beda. oke. Yang terbiasa dia di sini mungkin pagi, padahal di sana sudah malam. Karena itu tergantung pribadi juga sih, gitu kan. Anggapannya komitmen dia buat ngatur tidurnya gimana. Nah, karena kesibukan juga beda-beda ya kita bilangnya. Jadi sebaiknya sih bisa diatur sampai bisa dapat 6 jam aja. Jadi tidurnya harus dibales. Berarti 6 jam, 6 sampai 7 jam itu adalah syarat mutlak Syarat ya, mutlak. dokter, untuk pengaturan terhadap pola tidur Ya, kita ya. betul, benar-benar harus dibales tidurnya. Jadi mau dia pagi atau malam tetap harus dibales ya. Biar oksigen bagus Berarti lah. mungkin untuk teman-teman yang terutama yang bekerja pada shift malam ya dok ya, maksudnya ketika teman-teman memang diharuskan untuk aktif di malam hari, jadi mungkin silakan untuk diatur supaya dalam sehari itu tidur untuk 6 sampai 7 jamnya bisa lebih maksimal gitu ya. Nah dok, selain pola tidur kan yang mencegah fatigue itu kan kita kebanyakan adalah karyawan-karyawan, tadi dokter udah menyebutkan di awal bahwa top 10-nya untuk skala perusahaan juga adalah Fatigue ya. fatigue, kemudian mah gitu ya dok. Nah untuk karyawan-karyawan yang mungkin ada masalah pencernaan, entah mah, GERD itu kan tidak bisa untuk tidak makan dalam jangka waktu yang lama ya, terutama kayak puasa kita sekian jam itu. Nah itu ada tipsnya nggak ya dokter? Untuk teman-teman yang
kita kenal dulu ya, dispepsia sama GERD beda ya. Oke. Ya, jadi kalau dispepsia itu mungkin yang gejala ringannya aja kayak kembung, mual. Tapi kalau GERD itu udah tingkatannya. Ya, jadi udah dada kayak terasa panas, pengen kayak ada yang keluar, rasanya pengen muntah. Nah, itu dua perbedaan. Kebiasaannya dari mana? Setelah makan langsung tiduran. Oh. Nah, jadi kalau untuk tips teman-teman yang memang punya gangguan asam lambung saat di bulan puasa, itu sebaiknya jangan sampai lewat sahur. Itu dulu kuncinya. Ya, sama dikasih bantalan tuh di bagian lambung dengan apa, Dok? Kalau biasa kita sarankan itu pakainya yogurt Oh, bukannya itu agak sedikit asam. Ya, Dok? memang. Cuman nah balik lagi untuk produk yogurt itu kalau nggak salah ada yang murni dari yogurtnya, Yang ada juga plain yang berarti ya yang plain. Ada yang campuran. Nah, Hmm. kalau yang campuran memang cenderung dia asam. Hmm. Nah, tapi kalau yang untuk plain yang murni itu biasanya kadar asamnya lebih stabil. Ya, soalnya kan kalau misalkan dia sampai lewat sahur, pengosongan lambungnya nanti lama. Gitu loh, dan akan cepat memicu lagi tuh pompa asam lambungnya biar cepat keluar. Tapi ya balik lagi ya, untuk teman-teman yang mungkin udah sahurnya nggak lewat nih, tapi masalahnya dari sini Pikiran ya. nggak bisa juga, gitu loh, karena pompa asam lambung bakal terpengaruh dari sini. Dan kalau bisa teman-teman juga jangan langsung ditembak makan pedes ya, makan pedes. Kan biasanya balas dendam Dok ya kan Ah. udah puasa seharian gitu ya. Bukannya harus gorengan dan Nah, segala itu tuh, macam. matanya Dok. lihat takjil gitu kan. Ya, Nah, kan lagi war tuh habis sore-sore war kan. pokoknya jangan tuh pedes, santan, jangan dibikin kaget dulu perutnya. Kalau bisa mulai pakai minum air anget nggak salah gitu loh. Biar tenang dulu asam lambungnya. Dan teman-teman juga harus tahu makanan yang mungkin banyak mengandung bawang terutama ya. Bawang merah, mentimun, kol, itu memicu asam lambung. Ya, jadi cepat naik dia. Jadi kalau anggapannya perut sudah lama kosong, dimasukin itu langsung begah dia. Karena gasnya terlalu banyak. Jadi kalau bisa teman-teman cari makanan yang mungkin ringan dulu. Kalau memang parah sampai udah memang GERD, mau nggak mau teman-teman makan sedikit tapi sering. Ya, kayak terapi-terapi biasanya, betul. Dikasih jeda juga ya, nggak yang nanti 1 jam makan lagi, enggak. Kan Mungkin balas 10 ya, dendam dong. 10 menit nanti makan lagi dikit, pelan-pelan pokoknya. Nggak boleh dipaksain langsung banyak, gitu. Karena bakal langsung begah dia. Mungkin itu kalau dari saya. Oke. Berarti sebenarnya apapun kondisi kita tipsnya itu adalah tidak terburu-buru ya Dok. Nggak terburu-buru. Mungkin dari bukanya yang ringan dulu bukan langsung, terutama ada yang tim nasi harus tim nasi Nah, dulu itu. nih. Padahal paling bagus kan ngikutin yang sunnah Ya, itu oke. paling bagus sebenarnya. Berarti minum air hangat dulu, mungkin diisi secukupnya kurma. Setelah Ya. itu mungkin dilanjutkan aktivitas ibadahnya, baru deh diisi dengan yang tadi ya, isi piring yang disarankan oleh dokter tadi ya, 40% protein, sisanya mungkin diatur karbohidrat dan juga seratnya. Betul. Ya, Dok. Nah Dok, ada nggak sih Dok, misalnya kadang-kadang kita sudah mulai sahurnya sudah on time gitu ya, maksudnya sudah sahur, sahurnya juga sudah diatur, tapi ternyata di dalam pekerjaan ini lemas gitu ya Dok, karena ya mungkin tadi ke 11 bulannya kan kebiasaan sarapannya di jam 8 pagi, makan siangnya jam 12 gitu, tiba-tiba harus teman-teman yang melaksanakan puasa harus berubah nih pola hidup dan pola makannya terutama, itu ada tips nggak sih Dok? Kalau tips terutama ya kalau teman-teman kan mungkin balas dendam nih, takut kalorinya kebanyakan, ya kan? Jadi kalau Iya. misalkan teman-teman mau nggak lemas, sebenarnya kita punya saran untuk yang pertama multivitamin ya. Nah, multivitamin. Tapi untuk multivitamin jangan sampai salah cara minum. Ya, kayak misalkan, saya mau minum ini nanti pas setelah sahur, gitu kan, biar nggak lemas. Biasanya B kompleks tuh. B kompleks itu harus diminum pagi, ya. Dan usahakan setelah makan mungkin ya agak berlemak. Mau minum vitamin C juga boleh, gitu. Cuman lebih baiknya kita sarankan juga untuk vitamin itu nggak lebih dari 2 minggu, ya. Itu untuk maksimalkan. 2 minggu awal ya, Yap, berarti nggak bisa betul. terus-terusan. Nggak bisa terus-terusan. Karena kan badan juga ada memproduksi sendiri ya, Iya. dari makanan ataupun dari badan sendiri, gitu sudah bisa produksi. Jadi kalau bisa untuk makanan yang udah kita makan, baik itu buka atau sahur, itu dibarengin dengan multivitamin, ya, biar penyerapannya lebih optimal. Ya. Dan untuk yang mungkin asam lambung, nah saya sarankan sih untuk multivitaminnya jangan multivitamin yang sembarang diminum juga, terutama untuk vitamin C. Ya, karena ada vitamin C yang mungkin aktif di asam lambung dan bikin perutnya perih. Ya. Berarti semuanya tetap sebenarnya kan karena kita sudah menyediakan PKN itu sudah menyediakan dokter yang
bisa untuk kita konsul sebenarnya ya teman-teman, jadi apapun itu mungkin bisa sambil konsul. Nah dokter, kalau kita ngelihat kan hari ini perusahaan itu sangat aktif sekali untuk supporting olahraganya teman-teman semua karyawannya gitu. Nah bagaimana sih dok pengaturannya ketika kita di bulan puasa seperti ini? Idealnya apakah memang ya udah skip aja karena memang udah lemes gitu kan, udah nggak makan apa-apa, ya udah mungkin olahraganya boleh di skip, atau sebenarnya ada pengaturan yang itu bahkan bisa lebih memaksimalkan stamina-nya atau kebugarannya karyawan gitu. Untuk olahraga ya, untuk olahraga sih kita bilang bulan puasa nggak harus lebih dari 2 jam ya. Oke. Tapi di luar ada yang penyakit tertentu, kalau misalkan untuk yang mungkin orang normal, kita sarankan nggak olahraga itu pas lagi lelah kerja. Ya, anggapannya kan kayak saya bilang tadi itu, stres fisik, stres pikiran itu 2 hal yang berbeda, ya kan? Kalau misalkan mau memaksimalkan olahraga, disarankan mungkin pas lagi off kerja gitu kan, kita maksimalkan. Apakah boleh dok setelah buka? Ya kan, jangan, takutnya nanti malah begah, bicu mau pengen muntah Benar ya. gitu loh. Kalau bisa pun cari jam-jam kosong aja. Jam kosongnya itu biasanya idealnya di kapan ya dok? Paling bagus ya, paling bagus tuh pagi sama 9. Kan Paling haus nggak sih dok habis olahraga gitu? Nah itu makanya nggak disarankan untuk yang mungkin kita bilang ada penyakit tertentu terutama ya. Kalau misalkan cepat hausnya, nah ini saya sempat ini juga kepikiran nih tadi Iya, nih iya. buat teman-teman yang kalau misalkan dalam bulan puasa pilih makanan yang nggak bikin cepat haus, Oke, apa makanan yang bikin cepat haus itu? tinggi garam. Tinggi garam. Garam kan sifatnya menyerap Oke. air ya, terus gula Oh, karena dia bikin serat di sini. Itu. oke, berarti yang asin-asin. Nah terutama buat hipertensi juga ya. Nah buat yang hipertensi kalau misalkan mau olahraga cukup jalan santai aja 30 menit. Bukan harus nge-gym, bukan harus beban berat karena takut jantungnya terbebanin. Kalau yang diabetes boleh pakai angkat beban biar ototnya nanti lebih cepat membakar gulanya. Ya, tapi kalau untuk yang mungkin normal-normal itu boleh diambil mungkin yang deket-deket jam-jam sebelum buka puasa juga boleh. Tapi kalau bisa 2 jam sebelum buka puasa. Oh, Ya, karena nggak mungkin habis kita buang kalori kita masukkan Masuk lagi. lagi, Nah, ya. rugi dong, ya kan? Nah, itu mungkin tipsnya ya kalau untuk olahraga. Jadi bisa diporsir juga, nggak harus selalu dipaksakan. Ingat stres pikiran, stres fisik itu beda hal. berarti sebenarnya harus seimbang ya dok, Harus seimbang jaga aja. pikiran, benar-benar jasmani dan rohani itu harus Betul. benar-benar seimbang ya. Dokter, kalau ngelihat ini sekarang kita di PKN terutama dokter Elgla dan tim, mungkin kita untuk program-program kesehatan yang saat ini sedang dijalankan itu apa aja sih dok? Kalau untuk program kesehatan sih sebenarnya sama ya, kurang lebih. Yang pasti lihat dulu dari follow up dari MCU Oke. terutama ya. Kita bakal tangkap yang mungkin untuk penyakit-penyakit kronis nih, terutama yang kayak hipertensi, kan diabetes. Tapi buat teman-teman yang mungkin untuk program kesehatannya untuk meningkatkan tingkat kesehatan karyawan segala macam, kita sudah mulai untuk suplementasi aja. Ya, kayak kemarin kita sudah mulai itu pakai kayak omega 3 sama vitamin E, itu kombinasi luar Boleh biasa. ya karyawan minta untuk suplemen gitu Ya, ya? kita malah sarankan mending mereka minta suplementasi vitamin dibandingkan kita obatin mereka pakai obat terus. Gitu loh. Apakah itu boleh setiap hari dok? Ingat 2 minggu aja. Ya, kalau sudah mendingan udah nggak usah lagi. Mungkin dalam sebulan boleh diulang lagi untuk suplementasinya gitu. Karena ada beberapa obat yang kalau misalkan dikonsumsi juga sering-sering itu nggak bagus. Apalagi dengan kondisi yang lingkungan kayak begini, itu penyakitnya akan selalu ada. Tapi balik lagi kesadaran masing-masing ya, untuk kayak batuk segala macem. Kan biasanya mindsetnya orang atau karyawan itu kan kalau masih bisa ngapa-ngapain berarti belum Ya. sakit dok, meskipun mungkin kepalanya cenut-cenut karena tekanan tinggi Ya. tadi ya dok, kan belum sakit nih, berarti masih sehat-sehat aja Jadi kalau nih satunya dok. batuk, Oh, iya. biasanya satu ruangan kena semua tuh. Ya. Nularin Kena ya, ulti itu semua itu. kan katanya satu tim dok, Ya. jadi harus bersama gitu. Sama yang hipertensi ya, yang hipertensi kemarin juga dapat temuan suka kurang edukasi juga kemungkinan. Jadi kalau misalkan nah ini pentingnya tidur ya. Kalau misalkan kayak orang normal kurang tidur itu pasti tekanan darahnya menurun. Ya oleng soalnya kan. Oleng kan. Nah, tapi kalau hipertensi enggak, sebaliknya malah dia semakin naik. Oh justru makin Semakin tinggi ya. karena nggak stabil, untuk pembuluh darahnya kan nggak seelastis pas normal kan. Nah, jadi anggapannya perbaikin pola tidur itu penting untuk orang yang hipertensi, apalagi untuk juga orang gula karena berkesinambungan nih berdua. Ya, hipertensi dengan gula itu sama-sama. Ikut-ikutan pasti ya. Ya, dan saya sarankan sih kalau untuk di bulan puasa
Ya berburu takjilnya boleh, ya. Tapi diporsir juga gitu loh. Dibatasin ya. Dibatasin pokoknya yang ya, goreng-goreng Dok, juga ya. benar. Untuk minyaknya kan tuh banyak banget tuh buat masak-masak yang lain tuh. Takutnya itu sumber dari lemak jahat semua. Itu nggak bagus buat profil lipid nanti buat teman-teman di MCU ya. Saya sarankan sih gitu. Oke. Nah, berarti teman-teman semua mungkin pendengar podcast dimanapun Anda berada, program kesehatan yang sudah disusun oleh teman-teman PKN yang bekerja sama dengan dokter dari AMC ini sudah sangat banyak sekali. Jadi mungkin kita yang harus punya kesadaran ya Dok, kalau kita ngerasa jangan takut, kan biasanya orang tuh nggak mau konsul karena takut hasil. Betul. Gitu Dok. Jadi takut disuruh istirahat malahan atau makan, tidak boleh beraktivitas, padahal kan itu untuk melindungi diri kita sendiri. Kemudian berhubung kita sudah disuplai dengan berbagai macam multivitamin, daripada diagnosa sendiri, mungkin yuk kita boleh konsul ke dokter-dokter kita yang ada di klinik gitu ya Dok ya. Oke, dokter mungkin kira-kira pesan kesehatan yang ingin disampaikan kepada semua pendengar podcast hari ini, silakan. Pesan keselamatan, ini berhubung sambil kita bahas buat puasa sama penyakit ya. Jadi kalau kita bilang keselamatan sama kesehatan itu bukan dua hal, tapi satu kesatuan ya. Tapi mereka sama kayak penyakit ya, mereka nggak pernah libur. Ya. Tapi kalau misalkan mau penyakit, insiden ataupun kecelakaan kerja, itu masih bisa kita cegah, sama kayak penyakit. Nah tapi kalau untuk kesehatan, keselamatan itu harus jadi prioritas, karena itu bukan pilihan. Wajib ya. Wajib. Baik, terima kasih banyak. Plus dulu dong untuk Dokter Egla. Terima kasih. Nah, kalau saya bisa menyimpulkan teman-teman dari percakapan dengan Dokter Egla tadi, sebenarnya terutama dalam kondisi Ramadan ini atau bulan puasa ini, kita tidak perlu membatasi aktivitas gitu ya Dok ya. Silakan beraktivitas seperti biasanya, cuman mungkin pengaturan waktunya, terutama dalam hal pola makan tadi ya. Sahurnya jangan sampai di skip supaya kita bisa tetap fit gitu ya. Kemudian ketika berbuka itu juga mari kita kembali mengatur ya. Jadi jangan kalap, bukan dengan balas dendam, tapi mungkin step by step, mulai dari yang ringan dulu, kemudian diberi jeda. Kalau kata Dokter Egla sih kurang lebih 2 jam ya Dok. Setelah itu baru kita memberikan makan yang berat. Nah kemudian pola tidur juga penting banget teman-teman, mulai dari 6 sampai 7 jam. Jangan, silakan kita atur sendiri. Kemudian ketika merasa fatigue atau lemah, lelah, mungkin bisa dilaporkan ke atasannya. Jadi jangan sampai kondisi puasa itu menyebabkan kita mentoleransi untuk saya tidak mau bekerja gitu karena lemas. Ternyata banyak ya, terutama isi piring saat buka dan sahur itu kita perhatikan lagi. Baik, terima kasih banyak Dokter Egla. Mungkin yang mau konsul nanti silakan bisa langsung ke MC ya teman-teman. Saya Norma dan juga Dokter Egla pamit, dan kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga tetap fit, puasa oke, sehat juga oke. Terima kasih.